Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Anda tahu, kita sering sekali ya dengar berita kalau ekonomi negara kita tumbuh, PDB-nya naik. Betul. Tapi di saat yang sama, kita lihat di lapangan, mungkin petani di desa masih kesulitan. Atau lingkungan di sekitar kita rasanya makin gak sehat. Dia itu paradoksnya. Ini kan jadi teka-teki. Jadi apa sih sebenarnya arti sukses dalam pembangunan sebuah negara? Nah, kali ini kita akan coba merakit puzzle itu, keping demi keping, berdasarkan materi yang Anda bagikan tentang indikator pembangunan ekonomi. Itu pertanyaan yang paling mendasar sebetulnya. Selama puluhan tahun, sukses itu diukur cuma dari satu hal, uang, pertumbuhan ekonomi, Ya, cuma angka. cuma angka. Tapi sekarang kita sadar, cara pandang itu sudah usang. Apa gunanya PDB meroket kalau misalnya sungainya tercemar dan warganya tidak bisa mengakses pendidikan yang layak? Benar juga. Karena itulah kita butuh sebut saja kacamata baru, semacam kacamata 3D, untuk melihat pembangunan secara utuh. Kita perlu lihat sisi ekonominya, sisi manusianya, dan tentu saja sisi lingkungan sebagai fondasinya. Terutama di sektor agribisnis yang sangat bergantung pada ketiganya. Oke, kacamata 3D. Saya suka analogi itu. Jadi, mari kita pakai kacamata itu dan bedah materi ini. Kita akan fokus pada 3 pilar utama yang Anda soroti. Ekonomi, yang diwakili oleh PDB dan inflasi, sosial, lewat indeks pembangunan manusia, dan yang tak kalah penting, kualitas lingkungan. Mari kita lihat bagaimana ketiganya saling terkait. Kita mulai dari dasarnya dulu. Saat kita bicara indikator pembangunan, apa sih sebenarnya benda ini? Apakah ini cuma sekumpulan angka dan statistik yang rumit? Tepat. Dari catatan Anda, ada pergeseran penting di sini. Dari yang tadinya cuma mengukur berapa ton gabah yang dihasilkan, jadi bagaimana kesejahteraan petani yang menanam gabah itu? Tepat sekali. Anggap saja indikator itu seperti rapor. Rapor untuk sebuah negara. Oke, Isinya bukan cuma nilai matematika atau ekonomi, tapi juga nilai, katakanlah, kelakuan baik pada lingkungan dan nilai kesehatan warganya. Jadi, fungsinya ada 3. Pertama, untuk perencanaan, supaya pemerintah bisa membuat kebijakan yang seperti resep dokter, pas sesuai penyakitnya. tepat sasaran ya? Betul. Kedua, untuk pengambilan keputusan. Jadi tahu mana yang harus didahulukan, bangun jalan dulu, atau perbaiki sekolah dulu. Dan ketiga, yang paling penting, untuk pemantauan. Kita jadi bisa lihat, program yang sudah jalan itu benar-benar ada hasilnya atau cuma, buang-buang anggaran. Yang diekspor kan? Jauh lebih dari itu. Agribisnis ini seperti jantungnya perekonomian di banyak negara berkembang. Dia sumber devisa negara, penyedia lapangan kerja terbesar di desa-desa, dan penentu utama apakah besok kita masih bisa makan dengan tenang atau tidak. Vital sekali ya? Tapi, seperti koin, selalu ada 2 sisi. Di satu sisi ada potensi ekonomi yang luar biasa. Di sisi lain ada resiko. Resiko tanah menjadi rusak karena dipakai terus-menerus, atau kesenjangan yang makin lebar antara petani kecil dengan korporasi raksasa. Jadi ada semacam tarik-menarik kepentingan di sini ya, antara keuntungan dan kelestarian. Betul. Dan disitulah inovasi berperan. Salah satu materi Anda menyebutkan contoh bagus soal program pertanian berkelanjutan. Idenya sederhana, menggabungkan pertanian dengan peternakan. Saling menguntungkan gitu. Tepat. Sapi menghasilkan pupuk untuk tanaman, sisa tanaman jadi pakan untuk sapi. Hasilnya, pendapatan petani naik karena punya 2 sumber pemasukan dan penggunaan sumber daya alam jadi jauh lebih hemat. Ini contoh nyata bagaimana kita bisa dapat 2 keuntungan sekaligus. Oke, itu gambaran besarnya. Sekarang coba kita zoom in ke pilar pertama yang paling sering jadi sorotan. Indikator ekonomi. Ini adalah angka-angka yang sering kita lihat di headline berita. PDB, inflasi, pengangguran. Tapi gimana angka-angka besar di tingkat nasional ini sebenarnya terasa dampaknya di tingkat petani di sawah? Ini koneksi yang sangat penting. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, pendapatan nasional atau PDB. Salah satu data yang Anda bagikan menunjukkan sektor pertanian menyumbang sekitar 14% dari total PDB Indonesia. Itu angka yang sangat besar. 14% ya? Artinya, kalau pertanian lesu, ekonomi nasional ikut meriang. Kedua, pengangguran. Di desa, ada fenomena unik yang disebut pengangguran terselubung. Tunggu, pengangguran terselubung. Kedengarannya seperti agen rahasia. Apa maksudnya itu? Haha, bukan. Analogi sederhananya begini.
Bayangkan ada satu pekerjaan, misalnya mencangkul sepetak sawah, yang idealnya dikerjakan oleh 2 orang. Oke. Tapi karena di keluarga itu ada 5 orang dewasa yang nggak punya pekerjaan lain, kelimanya ikut turun ke sawah. Kelimanya memang bekerja, tapi produktivitas totalnya tetap sama seperti dikerjakan 2 orang. Nah, 3 orang sisanya itulah pengangguran terselubung. Saya paham. Jadi mereka bekerja tapi tidak menambah output. Tepat. Ini masalah besar di sektor pertanian kita. Wow, oke. Itu penjelasan yang sangat jelas. Lalu bagaimana dengan inflasi? Inflasi ini musuh dalam selimut bagi petani. Contoh paling nyata, harga pupuk naik. Bagi kita di kota, mungkin nggak terlalu terasa. Tapi bagi petani, kenaikan harga pupuk itu langsung memotong keuntungan mereka. Pendapatan mereka bisa tergerus habis hanya karena satu komponen biaya ini. Terakhir, investasi. Tanpa investasi untuk membeli traktor yang lebih baik, sistem irigasi modern, atau bibit unggul ya, sektor pertanian kita akan stagnan dan sulit bersaing. Bicara soal persaingan, studi kasus tentang Vietnam yang Anda sertakan ini benar-benar luar biasa. PDB dari pertanian mereka naik 20% dalam 1 dekade. Luar biasa. Di saat banyak negara lain justru meninggalkan pertanian, kok mereka bisa melesat? Apa yang mereka lakukan secara fundamental berbeda dari kita? Apa yang Vietnam lakukan itu bukan sihir, tapi strategi yang sangat cerdas. Kalau kita gali lebih dalam, ada 3 resep utama. Pertama, mereka membangun jalannya lewat investasi besar-besaran di infrastruktur, irigasi, jalan desa, pelabuhan. Akses dibuka dulu. Betul. Kedua, mereka membuka pintunya lebar-lebar ke pasar global. Tapi yang ketiga ini yang paling krusial dan menjadi pembeda. Mereka nggak puas hanya dengan menjual bahan mentah. Maksudnya? Mereka nggak cuma jual biji kopi, tapi mereka membangun merek dan menjual kopi premium Vietnam. Mereka nggak cuma jual gabah, tapi beras organik berkualitas ekspor. Ini pelajaran intinya. Jangan cuma jadi produsen, tapi jadilah pencipta nilai tambah. Adalah menaiki tangga nilai. Bukan cuma tanam, petik, jual, tapi tanam, petik, olah, kemas, jual dengan merek. Oke, masuk akal. Ini membawa kita ke pilar kedua. Anggaplah ekonomi Vietnam tadi sukses, PDB-nya meroket. Tapi apakah itu otomatis berarti warganya hidup lebih baik, lebih sehat, dan lebih pintar? Disinilah ceritanya jadi lebih dalam, kan? Tepat sekali. Angka PDB itu buta. Ia nggak bisa melihat apakah anak-anak di desa punya akses ke sekolah yang bagus, atau apakah orang tua punya akses ke puskesmas yang layak. Ya. Disinilah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM berperan sebagai pelengkap. IPM ini mengukur 3 hal esensial. Kesehatan, yang diukur dari angka harapan hidup, pendidikan dari rata-rata lama sekolah, dan standar hidup dari pendapatan per kapita. Dan bagaimana relevansinya di dunia agribisnis? Rasanya ini sering dianggap tidak berhubungan langsung. Justru sangat berhubungan. Petani yang pendidikannya lebih baik, misalnya, akan lebih cepat dan mudah mengadopsi teknologi baru, seperti aplikasi cuaca atau drone penyemprot hama. Oh, tentu. Petani yang sehat, tentu saja, akan lebih produktif di ladang. Jadi investasi di bidang pendidikan dan kesehatan di pedesaan itu bukan biaya sosial, tapi investasi ekonomi yang sangat strategis untuk agribisnis. Selain IPM, ada juga Gini Ratio. Anggap saja ini alat pengukur ketimpangan. Semakin tinggi angkanya, semakin timpang. Seperti kue yang potongannya sangat tidak merata. Ini membawa kita ke perbandingan yang cukup menusuk di materi Anda, Indonesia versus Norwegia. Tentu kita nggak bisa membandingkan kekayaannya secara langsung, tapi yang disorot di sini adalah soal struktur dan kesenjangan, kan? Betul, ini bukan soal siapa lebih kaya. Ini soal bagaimana kue pembangunan itu didistribusikan. Di Norwegia, IPM sangat tinggi karena akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas itu merata sampai ke pelosok. Merata, ya? Di Indonesia, tantangan terbesar kita adalah kesenjangan antara kota dan desa. Di kota, fasilitasnya lengkap, tapi di desa, yang merupakan basis utama sektor agribisnis kita, aksesnya masih sangat terbatas. Grafik Gini Ratio dari tahun 2018-2021 yang ada di materi Anda juga menunjukkan bahwa ketimpangan ini nyata dan persisten. Kesenjangan akses inilah yang menjadi rentangan bagi kemajuan sektor agribisnis kita. Oke, jadi kita sudah membahas mesin ekonominya dan kondisi penumpangnya, yaitu masyarakat. Sekarang kita beralih ke pilar ketiga, yang mungkin paling sering kita lupakan padahal ini adalah fondasinya, lingkungan. Betul sekali.
Kita nggak bisa membangun ekonomi di atas planet yang sekarat, kan? Anda merangkumnya dengan sempurna. Pembangunan ekonomi itu sangat bergantung pada daya dukung alam. Prinsipnya sederhana, seperti yang ditekankan dalam materi Anda. Kita boleh menikmati sumber daya alam hari ini, tapi jangan sampai anak cucu kita nanti nggak kebagian. Keberlanjutan. Keberlanjutan. Indikator lingkungan ini adalah cek kesehatan untuk planet kita. Ada 3 hal utama yang diukur. Apa saja itu? Pertama, pemanfaatan sumber daya alam. Seberapa cepat hutan kita gundul, seberapa banyak lahan pertanian subur yang berubah jadi perumahan, apakah air bersih kita masih cukup? Pertanyaan-pertanyaan besar semua itu. Betul. Kedua, kualitas lingkungan. Ini soal polusi. Udara yang kita hirup, air yang dipakai untuk irigasi, dan tanah tempat kita menanam, apakah semuanya masih sehat atau sudah tercemar? Ketiga, dan ini konsep yang menarik adalah jejak ekologi. Jejak ekologi itu apa lagi? Alam. Jejak ekologi mengukur apakah pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan atau kemampuan alam untuk memulihkan dirinya sendiri. Aha. Jika iya, berarti kita sedang hidup di atas utang ekologis yang akan ditagih di masa depan. Utang ekologis itu istilah yang kuat. Lalu, bagaimana Indonesia menghadapi tantangan nyata seperti perubahan iklim yang merupakan salah satu bentuk tagihan dari utang itu? Materi Anda memberi contoh soal adaptasi di sektor pertanian. Iya, dan ini bukan lagi teori, tapi sudah jadi kenyataan sehari-hari bagi para petani. Frekuensi kekeringan ekstrim dan banjir bandang makin meningkat, dan keduanya mengancam produksi pangan kita, terutama padi. Sangat mengkhawatirkan. Sebagai solusi, salah satu sumber Anda menyoroti program Climate Smart Agriculture, atau CSA. Ini bukan teknologi canggih, tapi praktik-praktik cerdas. Misalnya, menggunakan varietas padi yang lebih tahan kering, atau menerapkan sistem irigasi yang hemat air. Praktik-praktik seperti ini adalah strategi bertahan hidup bagi petani kita untuk menghadapi iklim yang makin tidak menentu. Oke, jadi kita sudah punya 3 rapor terpisah. Rapor ekonomi, rapor sosial, dan rapor lingkungan. Tapi, kalau kita hanya melihatnya satu persatu, rasanya kita kehilangan gambaran besarnya ya. Tentu. Sebuah negara bisa saja dapat nilai A di ekonomi dengan cara membabat habis hutannya, tapi itu kan resep bencana jangka panjang. Jadi, bagaimana kita menyatukan ketiganya? Pertanyaan Anda adalah inti dari pembangunan modern. Jawabannya adalah pendekatan yang holistik, atau melihat semuanya sebagai satu kesatuan. Ada sebuah kerangka kerja terkenal yang disebut Triple Bottom Line, atau TBL, yang juga dijelaskan dalam materi Anda. TBL. Idenya adalah pembangunan yang sukses harus menyeimbangkan 3 pilar. Planet, menjaga kelestarian alam, people, menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial, dan profit, mencapai keuntungan ekonomi. Biasanya kan ketiganya ini dianggap saling bertentangan. Kalau mau untung, profit harus korbankan lingkungan, planet. Kalau mau sejahterakan rakyat, people, biayanya mahal dan mengurangi profit. Nah, disitulah letak terobosan TBL. Kerangka ini mendorong kita untuk nggak melihatnya sebagai pilihan, tapi sebagai sinergi. Cari cara di mana ketiganya bisa saling menguatkan. Sinergi ya? Pupuk yang lebih sedikit juga berarti penghematan biaya, yang akhirnya meningkatkan keuntungan, profit. Lihat, ketiganya saling terkait dan saling menguatkan. Dan ternyata, kita punya bukti nyata bahwa konsep ini berhasil diterapkan di Indonesia. Studi kasus dari Jawa Tengah yang Anda sertakan itu menunjukkan hasil yang sangat konkret. Benar. Program Climate Smart Agriculture, CSA di Jawa Tengah, itu adalah contoh sempurna dari penerapan TBL di lapangan. Hasilnya sangat terukur dan mengesankan. Dari sisi profit, pendapatan petani meningkat karena panennya naik hingga 20%. Wow, 20%? Jadi dari sisi planet, emisi karbon dari lahan pertanian berhasil ditekan sebesar 15%. Dan dari sisi people, para petani jadi lebih terampil dan berdaya dalam menghadapi perubahan iklim. Ini bukti bahwa pembangunan yang berkelanjutan itu bukan cuma slogan, tapi sebuah strategi yang benar-benar bisa dijalankan dan menguntungkan semua pihak. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, kesimpulannya sangat jelas. Dari materi yang Anda berikan, kita belajar bahwa indikator ini bukan sekedar angka, tapi alat vital untuk mengukur kesehatan sebuah negara secara menyeluruh. Tepat. Kita nggak bisa lagi hanya terobsesi dengan satu pilar saja, pilar ekonomi dengan PDB dan inflasinya. Kita juga harus peduli dengan pilar sosial, melihat kualitas hidup manusia lewat IPM, pendidikan, dan kesehatan. Dan yang terpenting, kita harus berdiri di atas fondasi pilar lingkungan yang kokoh, menjaga kualitas sumber daya alam kita. Dan pesan utamanya
adalah integrasi. Kunci untuk pembangunan agribisnis yang benar-benar maju dan inklusif adalah kemampuan kita untuk meramu kebijakan yang bisa mencapai ketiga target itu secara bersamaan, bukan mengorbankan satu untuk yang lain. Tepat. Ini membawa kita ke penutup, sebuah pemikiran untuk Anda renungkan, yang juga diambil dari salah satu poin diskusi di materi Anda. Betul. Setelah mendengar semua ini, coba Anda pikirkan sejenak tentang kebijakan yang sangat akrab dengan kita, subsidi pupuk. Dengan kacamata 3 pilar tadi, coba evaluasi. Apakah kebijakan subsidi pupuk yang ada saat ini sudah benar-benar mendukung keberlanjutan? Di satu sisi, ia mungkin membantu produktivitas jangka pendek, profit. Tapi di sisi lain, apakah ia secara tidak sengaja mendorong penggunaan berlebihan yang merusak tanah, planet? Dan apakah subsidinya benar-benar sampai ke petani yang paling membutuhkan? People. Itu dilema yang nyata sekali. Ini adalah dilema nyata yang menunjukkan betapa rumitnya menyeimbangkan ketiga pilar ini dalam sebuah kebijakan. Sebuah pertanyaan kunci untuk kita pikirkan bersama.